Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun masuk 2020 dengan NIM 2004612. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester telaah kurikulum dan buku teks sejarah tahun 2021. Pertanyaan yang pertama, menurut analisis saudara, apakah permasalahan utama pendidikan di Indonesia saat ini? Dan berikan alasan kenapa itu menjadi permasalahan utama. Baiklah, jawaban dari soal tersebut menurut saya adalah permasalahan utama yang berada di pendidikan Indonesia saat ini adalah keadilan dan pemerataan. Yang dimana pemerataan dan keadilan ini maksudnya adalah kepada fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, yang dimana fasilitas-fasilitas yang ada di perkotaan berbeda jauh dengan fasilitas-fasilitas yang berada di pedesaan. Contohnya saja seperti internet, yang pada saat ini, di saat pandemi, internet menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena pandemi, sekolah-sekolah saat ini tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, diperlukannya internet agar pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan. Hal tersebut bisa dilaksanakan di perkotaan, namun hal ini tidak dapat dirasakan oleh sekolah-sekolah dan murid-murid yang berada di pedesaan karena sampai saat ini internet bahkan belum sepenuhnya berada di seluruh wilayah di Indonesia. Bisa itu di pedalaman, internet masih sangat sulit untuk diakses, sehingga terjadi perbedaan keadilan di sini. Selain internet yang menjadi perbedaan antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dengan pedesaan adalah fasilitas-fasilitas yang lainnya. Bisa dari kelayakan sekolah atau juga prasarana dan sarana yang ada di sekolah tersebut. Di perkotaan kita tahu sekolah-sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik. Namun hal ini tidak dapat dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di pedesaan dan di pedalaman, yang dimana bahkan jangankan sarana dan prasarana, tapi kelayakan gedung-gedung sekolah itu bahkan banyak di pedesaan yang masih sangat buruk, sehingga hal ini membuat siswa-siswa yang berada di pedesaan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yang dimana hal ini menjadi permasalahan utama karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena dengan kemajuan pendidikan ini akan menjadi kemajuan bagi bangsa itu sendiri. Dengan ketidaklayakan sekolah yang berada di pedesaan, maka pendidikan yang ada di pedesaan tersebut para murid-murid tidak dapat merasakan pembelajaran yang baik sehingga dapat memajukan bangsa ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang terkait dengan program Merdeka Belajar yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah yang tidak sedikit membutuhkan biaya APBN, yang dimana pertanyaannya adalah menurut saudara apakah hal tersebut merupakan suatu hal yang sudah sebaiknya dilakukan ataukah ada hal lain yang seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan program Merdeka Belajar tersebut. Menurut analisis saya dan menurut pendapat saya, seperti yang sudah saya jawab di pertanyaan yang pertama, yang dimana di Indonesia di saat ini masih ada permasalahan utama yang dimana hal tersebut seharusnya menjadi fokus utama pemerintah untuk diselesaikan terlebih dahulu, yang dimana keadilan dan pemerataan tentang fasilitas, prasarana dan sarana yang berada di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, mau itu yang berada di perkotaan dan juga yang berada di pedesaan. Anggaran yang sangat besar tersebut yang dikucurkan pada program Merdeka Belajar seharusnya disalurkan kepada hal yang lebih penting lagi, yaitu pemerataan tersebut, agar pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi dengan adanya pemerataan tersebut. Karena dengan adanya program Merdeka Belajar tersebut, sepertinya seluruh sekolah di Indonesia ini belum mampu untuk melaksanakan hal tersebut karena pemerataan sarana dan prasarana itu sendiri belum merata di pendidikan Indonesia saat ini. Dan menurut saya hal lain yang lebih harus diutamakan di sini adalah kesejahteraan guru,
yang dimana kita tahu kesejahteraan guru di Indonesia saat ini belum benar-benar sejahtera. Bahkan masih ada saat ini guru-guru honorer yang berada di kota-kota pedalaman di Indonesia yang bahkan mengajar sebulan tetapi hanya digaji 300.000. Dan menurut saya ini seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah di Indonesia saat ini untuk memperhatikan kesejahteraan guru tersebut, yang dimana dana yang sangat besar dari APBN tersebut seharusnya disalurkan kepada hal-hal tersebut yang lebih diutamakan. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yang dimana pertanyaannya adalah, ambillah salah satu materi pembelajaran sejarah Indonesia, kemudian analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tersebut. Untuk karakter sendiri merupakan sikap atau juga perilaku yang menjadi ciri khas individu dalam kehidupannya. Lalu untuk materi yang saya pilih adalah materi pendidikan sejarah Indonesia tentang pergerakan dan juga perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan di tanah air. Pendidikan karakter yang ada di dalam materi ini adalah rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan juga patriotisme. Dengan mempelajari materi tersebut, para murid-murid dituntut dan dibentuk rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air dalam diri mereka, menjadi karakter mereka dalam kehidupan mereka. Dengan mempelajari materi tersebut, para murid-murid akan dibentuk karakter nasionalisme, cinta tanah air, dan juga patriotisme yang membuahkan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, mereka akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan bersungguh-sungguh belajar untuk memajukan bangsa ini, dan juga dengan rasa cinta tanah air tersebut mereka tidak akan melupakan perjuangan para rakyat Indonesia, para pahlawan Indonesia di zaman dahulu dalam mencapai kemerdekaan Indonesia dengan melakukan perlawanan melawan penjajah. Pendidikan karakter pada materi ini menurut saya sangat baik, karena rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para penerus bangsa Indonesia. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yang dimana pertanyaannya adalah, ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah, dan analisis menurut saudara hal mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan pengalaman saya dalam pembelajaran sejarah, masih terdapat guru-guru yang dalam menyampaikan pembelajaran sejarah ini yang membuat siswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi tidak tertarik untuk belajar sejarah, karena banyak dari guru-guru pembelajaran sejarah yang saya rasakan ini sangat membosankan dalam membawakan pembelajaran sejarah kepada para murid-murid. Misalnya saja, guru-guru saya saat di sekolah menengah dalam melakukan pembelajaran sejarah tidak melakukan inovasi apapun dalam kegiatan pembelajaran yang membuat murid menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran sejarah. Contohnya saja, dalam pembelajaran sejarah tersebut, guru saya selalu saja menjelaskan materi tersebut dengan metode ceramah tanpa metode yang lain, yang dimana hal ini membuat murid-murid menjadi bosan dan tidak tertarik untuk belajar sejarah. Menurut saya, hal ini harus segera dibenahi bagi para guru-guru agar dapat menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik bagi para murid, agar para murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran sejarah tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang merupakan pertanyaan terakhir, yaitu, bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Baiklah, sebagai guru sejarah nantinya, saya akan melakukan pembelajaran sejarah dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang atraktif dan juga kreatif, yang dimana pembelajaran sejarah tersebut membuat siswa-siswa menjadi tertarik dan memunculkan minat di siswa-siswa untuk mengikuti pembelajaran sejarah agar tidak merasakan bosan.
pembelajaran sejarah yang akan saya lakukan misalnya saja adalah melakukan reka-reka sejarah, reka-reka kejadian sejarah yang dipraktekkan oleh para murid-murid, yang dimana hal ini tentunya akan menarik minat murid-murid untuk mempelajari sejarah secara langsung, yang dimana mereka memerankan berbagai tokoh-tokoh bersejarah di tanah air maupun di dunia, yang dimana hal tersebut membuat para murid-murid lebih mudah untuk menangkap dan menerima materi pembelajaran sejarah tersebut. Selain itu, strategi pembelajaran sejarah yang akan saya terapkan adalah adanya kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, yang dimana hal ini bertujuan untuk menambah wawasan para murid-murid lebih mudah dengan datang langsung ke tempat bersejarah, yang dimana murid-murid dapat secara langsung untuk memperhatikan dan juga mengambil informasi yang berada di tempat bersejarah tersebut. Dengan begitu maka rasa bosan yang selama ini dirasakan oleh murid-murid ketika mengikuti pembelajaran sejarah akan hilang, dan juga murid-murid akan dengan mudah mendapatkan materi pembelajaran sejarah yang saya lakukan nantinya. Sekian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pada mata kuliah telaah kurikulum buku teks sejarah ini, yang dimana kepada Ibu dosen Ibu Hera Astuti SPD MPD, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.